semuanya. Kami kelompok yang akan mempresentasikan tentang budidaya ikan nila. Nah, sebelum kita mempresentasikan budidaya tentang ikan nila, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alila Zahra. Halo, perkenalkan nama saya Davina Firgita. Saya dari Tamu yang Sony. Saya Gina Salsabila. Saya Silvani Merta. Ciri-ciri dan karakteristik dari ikan nila yaitu omnivora, berkembang biak dengan mudah, relatif memiliki warna hitam keabu-abuan, terdapat suri pada tubuh, bentuk tubuh memiliki ukuran sedang, bentuk tubuh yang pipih, mata menonjol, dan terdapat guratan sisi ikan. Habitat asli ikan nila. Ikan nila hidup di perairan air tawar seperti danau, rawa, sungai, dan juga waduk. Namun nila juga dikenal sebagai ikan yang toleransinya luas terhadap salinitas. Oleh karena itu ikan nila juga banyak ditemukan hidup dan berkembang biak di perairan payau bahkan air laut sekalipun. Hal tersebut bukan hanya isapan jempol belaka ya sahabat, sudah banyak kok para pengusaha ikan nila yang menjalankan pengembangbiakan nila ini di air payau. Ikan ini memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan sekitarnya karena memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan sehingga dapat dibudidayakan mulai dari di dataran tinggi pegunungan hingga dataran rendah berair payau sekalipun. Nila juga mampu hidup pada rentang suhu 14 hingga 38 derajat Celcius. Namun pertumbuhannya akan jauh lebih optimal jika dibudidayakan pada suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dengan pH antara 6 hingga 8,5. Kalau bicara kandungan, ikan nila memiliki cukup banyak kandungannya. Misalnya vitamin, protein, mineral, dan antioksidan yang baik bagi kesehatan tubuh. Selain itu ada pula kandungan omega 3 yang baik untuk otak, fosfor, ataupun kalium. Kandungan antioksidannya bermanfaat untuk meremajakan kulit dan merangsang vitamin C dan E dalam tubuh. Lalu protein yang sangat tinggi di dalam ikan nila ini mampu mencukupi kebutuhan protein setiap harinya. Manfaatnya bisa membantu perkembangan organ, otot, dan sel dalam tubuh. Untuk Anda yang tertarik terjun dan menekuni usaha budidaya ikan nila bisa mencobanya. Anda bisa memanfaatkan halaman belakang rumah atau dengan menggunakan media terpal bertingkat. Lantas bagaimana persiapan yang perlu kita lakukan untuk menjalankan bisnis ini? Berikut ini tahapan penting cara budidaya ikan nila supaya panen melimpah dan memberikan keuntungan yang tidak sedikit. Setidaknya ada 3 cara budidaya ikan nila, yakni metode kolam terpal, kolam tanah, dan kolam tembok. Untuk pemula, cara budidaya ikan nila di kolam terpal lebih direkomendasikan. Hal ini karena metode budidaya ikan nila di kolam terpal tidak terlalu membutuhkan modal banyak dan lahan yang luas, namun tetap bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Persiapan pembenihan ikan nila. Hal paling awal yang perlu kamu siapkan untuk melakukan pembenihan ikan nila adalah penyiapan tempat alias kolam budidayanya. Ada 4 jenis kolam yang dibutuhkan untuk masa pembenihan ini, yaitu kolam pemeliharaan indukan. Kolam jenis ini dipakai untuk memelihara indukan, baik itu jantan ataupun betina. Nah, lantaran kedua jenis ini juga harus ditempatkan di kolam yang berbeda, maka nantinya dibutuhkan 2 jenis kolam indukan ya. Untuk itu sahabat, membuatnya tidak perlu luas. Cukup siapkan saja kolam dengan area seluas 100-140 cm yang bisa dipakai untuk indukan alias ikan dewasa. Kolam pemijahan. Kolam satu ini biasanya dipakai untuk mengawinkan indukan. Untuk membuat kolam jenis ini, sahabat perlu tahu bahwa yang diperlukan kubangan atau kemalir di bagian bawah kolam yang berlantai dasar tanah. Kolam pemeliharaan larva. Selain kedua kolam tersebut, ada kolam lagi yang diperlukan untuk tempat pemeliharaan larva ikan nila yang baru menetas. Buatlah kolam satu ini dari bak semen, tanah, bisa juga dari hapa. Hapa juga wajib diberikan ya. Wah, hapa merupakan sebuah jaring yang sangat halus dan mengapung di atas kolam untuk mencegah larva hanyut. Kolam pendederan benih. Kolam pendederan bisa digunakan untuk membesarkan benih sampai nanti ukurannya 10-12 cm dan siap dipindahkan di kolam pembesaran. Perawatan indukan ikan nila. Sebelum ikan nila dipijahkan, maka indukan harus dimasukkan ke dalam kolam pemeliharaan indukan.
Minimal sahabat harus menyediakan 2 buah kolam untuk pejantan dan betina ya. Jadi pisahkan antara kolam indukan jantan dan betina. Dimana untuk ukuran kolamnya sendiri sebaiknya untuk 3-5 ekor per meter persegi. Kalian juga harus memperhatikan pengairan kolam indukan ini. Buat juga sumber pengairan yang berbeda untuk kolam indukan jantan dan betina. Buangan air dari kolam jantan tidak termasuk ke kolam betina dan sebaliknya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemijahan liar, karena bisa saja sperma jantan terbawa ke kolam betina hingga terjadi pembuahan. Selain pengairan sahabat, sebaiknya memperhatikan pakan untuk calon indukan ini ya. Berikan pakan dengan kadar protein minimal 35%. Protein yang tinggi pada pakan ini bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan gonad maksimal. Jumlah pakan yang diperlukan untuk pemeliharaan indukan sebanyak 3% dari bobot ikan per harinya. Proses pemijahan ikan nila. Untuk masa pijah, buat dasar kolam miring 2-5% dengan kemalir di bagian dasarnya, sedalam 20-30 cm. Pemijahan juga jangan dilakukan sendiri-sendiri. Lakukan secara massal. Pada tebar kolam sebaiknya sekitar 1 ekor per meternya, dengan perbandingan 1:3 untuk jantan banding betina. Dalam masa pijah, beri pakan yang sama seperti kolam induk. Telur yang keluar dari induk betina akan dibuahi jantan dan dierami dalam mulut si induk betina. Selama pengeraman ini tentunya induk betina tidak akan makan alias berpuasa. Jadi lebih baik sahabat melakukan pengurangan pakan hingga setengah porsi dari biasanya. Selain untuk menghemat biaya, hal ini berguna untuk mencegah pembudukan sisa pakan di dasar kolam. Dan proses pengeraman selama 1 minggu ini nantinya akan menghasilkan larva yang keluar dari mulut induk secara serempak ya. Perawatan larva ikan nila. Sahabat ambil saringan untuk menyaring larva yang biasanya berenang ke pinggir kolam agar bisa dipindahkan ke kolam pemeliharaan setelah berumur 5-7 hari. Kolam pemeliharaan larva ini sebaiknya memiliki pada tebar sekitar 50-200 ekor per meternya. Jangan lupa juga berilah pakan berprotein tinggi yang halus dan berukuran sekitar 0,2-0,5 mm dengan frekuensi sekitar 4-5 kali sehari sebanyak 1 sendok teh saja tiap fasenya. Alternatif lain, berilah pakan dari rebusan 1 butir kuning telur yang dilumat dan dicampur dengan setengah liter air. Selanjutnya adalah masa pendederan. Lama pendederan biasanya berkisar antara 3-4 minggu hingga ukurannya mencapai 2-3 cm dengan kapasitas pada tebar sekitar 30-50 ekor per meternya. Pakan untuk pendederan bisa diberi dari pelet dengan kadar protein sekitar 20-30% atau dengan jumlah sekitar 3% dari bobot tubuhnya. Berilah pakan dengan intensitas 2-3 kali dalam sehari ya. Lakukan dan tunggu hingga ikan siap dipindahkan ke kolam budidaya pembesaran. Panen benih ikan nila. Sebelum masuk masa panen, ada hal yang perlu kamu perhatikan, yakni pengendalian hama dan penyakit. Lebih baik lakukan pencegahan daripada pengobatan karena tentunya lebih murah dan hemat tenaga. Selanjutnya sahabat, di tahap panen kamu bisa memungut benih untuk dijual di pagi atau sore hari, tergantung selera ya. Kemaslah benih dalam wadah siap jual, bisa tertutup, bisa terbuka. Usahakan wadah sesuai untuk jarak pengiriman jauh dan dekat. Berikan pula wadah dengan desain aerasi agar kandungan oksigen di air yang dimiliki banyak dan cukup untuk masa pengiriman. Biasanya wadah akan diisi 1/3 air dan 2/3 dengan oksigen. Bagaimana? Mudah bukan? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are